tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah Anda. Berapa lama rakyat tertipu? Berapa ramai yang terpukau dengan janji-janji palsu? Saya ingin tekankan, saudara-saudari bagi mandat kepada kami. Saya di Persekutuan sudah ambil di Selangor, dan sekarang barisan menteri-menteri, di malam menteri, pemimpin-pemimpin kita. Bukan mandat kosong, bangga dengan kursi, dengan gelaran, dengan bintang nomor 8. Tidak. Mandat ini satu amanah untuk bekerja, sanggup bekerja kekal, tak mau kerja keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya guys ya, yang viral baru-baru ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini Pak Presiden kita ya guys ya, tuai kritikan ya kan, terus cara ngomongnya aduh susah ya. Jadi kita tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. You might not have heard this story, but extreme poverty in Indonesia fell to its lowest level in history. I'm determined in the next 4 years we will eradicate extreme poverty and we will bring down poverty as a whole. That is my mission in my life. That is my mission in the remaining years of my life. There is nothing more honorable. There is nothing more satisfying than bringing down poverty and bringing down, eradicating hunger. There is a saying I learned from my elders. One of my elders, very wise man, very honest political leader, he told me, Prabowo, the duty of a leader is very simple. The leader of this country, if you want to be leader of the country, you must work so that the poor and the weak can smile and can laugh. Very simple. What does that mean? If the poor, the weak can smile and can laugh, that means they have hope. That means they see a future. That means their livelihood is being improved. Katanya negara kita kaya raya, hutan luas, tambang melimpah, laut penuh ikan. Tapi anehnya, pemasukan terbesar negara justru dari pajak rakyat biasa. Lalu hasil dari pembabatan hutan itu kemana? Bukannya kata Pak Menteri ESDM, kalau mau nikmati hasil SDA, ya hutan harus dibabat dulu. Oke, hutan udah dibabat, tapi mana duitnya? Masuk ke APBN atau ke grup WhatsApp elit pengusaha. Rakyat disuruh hemat, disuruh patuh pajak, tapi yang ngatur hutan dan tambang makin mewah gaya hidupnya. Berapa lama rakyat tertipu? Berapa ramai yang terpukau dengan janji-janji palsu? Saya ingin tekankan, saudara-saudari bagi mandat kepada kami. Saya di Persekutuan sudah ambil di Selangor, dan sekarang barisan menteri-menteri, di malam menteri, pemimpin-pemimpin kita. Bukan mandat kosong, bangga dengan kursi, dengan gelaran, dengan bintang nomor 8. Tidak. Mandat ini satu amanah untuk bekerja, sanggup bekerja kekal, tak mau kerja keluar. Bisa berani begitu. Sanggup bekerja, tumpu, membangunkan, memperkuatkan parti, stay. Meleter, merengek, tak habis-habis, boleh keluar. Kerana kerja kita masih banyak. Ya, letih dengar. Bukan bagi pandangan membela. Ini masalah kaum, masalah serius. Hari-hari kita ambil tindakan. Menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 68%, alias kalau diangkakan itu mencapai 195 juta orang miskin di Indonesia.
Itu fakta, itu data. Lalu oleh pemerintah dibantah. Pemerintah langsung bikin sebuah data yang mengeluarkan, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang miskin itu cuma 9%. Dari mana takarannya? Dibikin-bikin. Jadi takarannya itu adalah kalau ada orang yang punya penghasilan lebih dari 20.000 sehari, maka dia disebut tidak miskin. 20.000 sehari itu itu batas kemiskinannya. Itu kan ngarang. Jadi tapi intinya apa? Tapi intinya adalah ketika ada fakta yang menyakitkan terkait dengan penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia mengeluh, menjerit, justru malah ditolak sama pemerintah. Jadi pendapatan di Indonesia 20.000 tuh guys, sekitar 5 ringgit lah guys. Kalau kalian di Indonesia punya 5 ringgit sehari, punya pendapatan 5 ringgit sehari, jadi teman-teman itu udah tidak miskin. Gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aduh. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu, ya kan? Tuh, siapa itu Pak? Ini karena banyak wartawan, pidato harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Endas. Kok ngasih contoh gak baik ini Pak? Gak ngasih contoh yang baik. Anak saya ajarin gak boleh ngomong kayak gitu. Bapak ngasih contoh loh. Loh piye to iki? Ini viral loh. Astagfirullahaladzim. Bapak negara ngasih contoh gak baik ini. Aduh kasihan lah anak-anak kita lah guys. Coba di delete. Aduh di delete katanya. Ya, wartawan kita kompak ya. Aduh gimana ini coba guys? Yang gitu-gitu nanti gue dihajar lagi tuh. Aduh. Emang gue pikirin. Aduh tambah. Aduh, guys, tolong jangan dimasukin. Ini kalau ada anak-anak tolong di pause dulu TV-nya atau HP-nya. Pakai headset aja biar kita aja yang denger guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikanlah hidayah petunjuk ya Allah. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Lagi viral banget di sosial media, Pak Presiden Prabowo ngomong endasmu dan emang gue pikirin di pidato beliau. Rame banget yang react karena di saat yang sama rupiah tiba-tiba melemah lagi, udah hampir 18.000 lagi per US dollar. Banyak yang langsung bercanda setiap beliau berpidato rupiah akan melemah. Padahal pelemahan rupiah itu terjadi karena banyak faktor. Yang paling krusial, 5 jam lalu ada rilis data PCE inflation, data inflasi di Amerika, dan ternyata pas rilis inflasinya itu di atas rata-rata target The Fed. Targetnya The Fed itu inflasinya 2%, ternyata pas rilis PCE inflation itu sampai 4,1%. Nah, bahayanya ini tuh udah tertinggi sejak Oktober 2023. Dan kalau inflasinya naik terus, kemungkinan The Fed bisa naikin suku bunga lagi di atas 4% loh nanti pas bulan-bulan akhir tahun. Bahkan ada lembaga survei di Amerika yang bilang ada 65% kemungkinan September nanti akan ada kenaikan suku bunga dari The Fed. Banyak 25 basis point. Dan kalau ini benar-benar terjadi, dolar akan makin kuat, rupiah, emas pun akan makin tertekan. Nah makanya sekarang kita sedang terkena serangan bertubi-tubi yang membuat rupiah bisa melemah lagi ke 18.000 atau bahkan 19.000. Udah pertama suku bunga Amerika tinggi, lalu arus dana asing keluar, kondisi ekonomi global yang tidak menentu juga, dan yang paling terakhir sentimen terhadap kebijakan pemerintah. Kalau misalkan investor asing tidak percaya dengan pemerintah kita, pasti foreign inflow, uang asing masuk akan berkurang. Sebetulnya yang paling penting terkait penguatan rupiah itu bukan hanya sekedar pidato tadi, tapi bagaimana pemerintah kita bisa menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang jelas. Kalau pemerintah kita bisa berbenah dan membuat gerakan-gerakan yang menarik untuk investor, pasti Indonesia rupiah akan menguat lagi ke 15.000 atau bahkan 16.000. Sorry. Endasmu. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Iya Pak Fred. Coba yang gitu-gitu nanti gue dihajar lagi tuh.
Emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Nggak usah guys, tetap gak dipikirin kita sebagai rakyat tuh. Nggak dipikirin. Emang gue pikirin, berarti Bapak Presiden tidak mikirin rakyat. Bener bang. Bapak Presiden, yang mengkritik Bapak itu adalah rakyat, Pak. Kok bisa-bisanya Bapak bilang, emang gue pikirin? Berarti selama ini rakyat mengkritik Bapak, rakyat mengevaluasi Bapak, rakyat usul ke Bapak itu emang gue pikirin? Nggak dipikirin, Pak. Ya Allah Pak. Rakyat itu mengkritik cara pidato Bapak seperti bilang endasmu gitu-gitu. Ya Allah, itu rakyat yang bilang, Pak, kok bisa seperti ini sih, Pak? Kok bisa? Nangis Ya lagi. udahlah, komen kalian, komen. Saya nggak kuat. Sorotan utama dalam isu ini bukan sekadar mengenai satu perkataan, tetapi mengenai etika komunikasi seorang pemimpin negara. Benar. Ramai pemerhati berpendapat bahawa seorang presiden bukan sahaja bertanggungjawab mentadbir negara, malah menjadi contoh kepada rakyat dalam cara bercakap, berkomunikasi dan menghormati perbezaan pandangan. Apabila ucapan rasmi mengandungi perkataan yang dianggap kasar atau bernada sindiran, sebahagian masyarakat merasakan ia boleh memberi gambaran kurang baik terhadap imej kepimpinan negara. Di media sosial, pelbagai komen muncul mempertikaikan sama ada gaya komunikasi seperti itu sesuai untuk seorang presiden. Selain itu, respons Presiden Prabowo terhadap kritikan daripada mahasiswa juga menjadi bahan perdebatan. Ada yang berpendapat kritikan seharusnya dijawab dengan hujah dan dialog yang matang supaya rakyat merasakan pandangan mereka didengar. Namun, penyokong beliau pula beranggapan gaya komunikasi tersebut hanyalah spontan dan mencerminkan sifat beliau yang bercakap terus terang. Perbezaan pandangan ini akhirnya menjadi topik hangat bukan sahaja dalam kalangan rakyat Indonesia, malah turut dibincangkan oleh netizen dan beberapa media di Malaysia. Ramai melihat bahawa setiap ucapan seorang pemimpin bukan lagi mewakili dirinya semata-mata, tetapi turut membawa nama baik negara di peringkat antarabangsa. Apa juga pendirian masing-masing, satu perkara yang sukar dinafikan ialah setiap kata-kata seorang pemimpin sentiasa diperhatikan, dirakam dan dinilai oleh masyarakat serta dunia luar. Teruskan mengikuti perkembangan isu ini bersama CM Fakta. Bicara sesuai apa kata hati. Prabowo keceplosan ngomong dasmu saat sedang pidato. Aduh, bingung mau komen apa juga bingung, jujur Pak. Tapi kayaknya percuma mau komen apa juga. Paling ntar dibalasnya, emang gue pikirin. Hidup Jokowi. Gua nggak pernah sesedih ini dan sekecewa ini sama manusia. Seorang pemimpin negara berpidato di hadapan rakyatnya, lalu bilang, emang gua pikirin, dasmu. Gua mau nanya pelan-pelan, ini bukan soal sopan atau nggak sopan. Ini soal apa yang ada di dalam kepala seseorang ketika dia bilang begitu. Empati, tidak ada. Kepedulian, tidak ada. Rasa bahwa rakyat yang mengkritik itu manusia, tidak ada. Gua sekarang jujur pengen undang buzzer dan tanya langsung. Kalian mau membela apa lagi dari hal seperti ini? Apakah kalian sama? Juga sudah tidak punya empati dan kepedulian, tidak punya rasa cinta terhadap alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya sudah, kalau pemimpinnya sudah seperti ini, menurut kamu kita yang harus memutuskan mau jadi apa? Hari ini ada yang udah melihat pidato dari beliau. Ampun, beliau dikasih mic lagi. Lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada yang ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Nyindir siapa sih Pak? Dah iya. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Ya kan teman Bapak. Yang korupsi orang-orang Bapak. Bukan kita-kita Pak, ya Allah. Terus juga harusnya tuh presiden sangat memihak kepada rakyat. Kalau ada yang korupsi berantas, kalau ada yang maling tangkap, hukum gitu. Ini aduh. Hai, gak tahu guys. bilang, Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Ya sebut. Sering banget ngomong kayak gitu tapi kagak pernah sebut Pak, sebut ya. Oh mungkin ini demo yang dimaksud itu demo mendukung MBG. Ya wajar presiden tahu siapa yang bayar. Kan emang orang-orangnya. Kan ada laporan pertanggungjawabannya.
Itu 200.000 sama wajan dikasih ke siapa aja emang harus ada tuh. Modalnya berapa dikasihnya ke siapa aja. Wajar memang kalau tahu jadinya. Teman-teman sudah mendengar pidatonya Prabowo yang ini nggak? Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Bayangkan sambutan sekelas presiden sama sekali nggak memiliki bobot argumentasi teman-teman. Yang ada malah justru nyinyir dan ngenyek. Bagaimana kita mau percaya kalau presiden kita itu memiliki kualitas berpikir setara Albert Einstein, mempunyai kebijaksanaan layaknya Socrates, dan memiliki kepedulian seperti Gus Dur. Jika sambutannya saja seperti itu. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan. Emang gue pikirin. Barangkali kita menilai itu hanya sekedar guyonan teman-teman. Tetapi sebagai pemimpin negara seharusnya memberikan contoh keteladanan dong. Gunakan bahasa dengan bagus, kerangka berpikir yang logis, dan public speaking yang sistematis. Biar kita sebagai anak bangsa ini menjadi terinspirasi dengan presiden kita gitu loh. Bukan malah justru mengatakan endasmu, emang gue pikirin. Nggak begitu Pak. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Pak, ini bukan kita hanya sekadar berbicara apa adanya, tetapi bagaimana merumuskan arah gerak bangsa dan negara, memikirkan masa depan anak muda, dan perbaikan kualitas pendidikan kita. Bapak tahu kan kalau yang Bapak sampaikan tentang orang sopan masih berkorupsi. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Itu semua kan imbas dari sistem pendidikan kita, Pak. Artinya apa? Sistem akses dan manajemen pendidikan kita itu masih jauh dari kata berkualitas. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Yang nggak ada salahnya Bapak bilang isi perut itu lebih penting dari yang lain. Tetapi ingat Pak, orang kenyang bisa stroke karena banyak beban pikirannya. Makanya nutrisi otak juga penting. Karena jika orang sudah cerdas, dia mampu mengorganisir masalahnya dengan keterampilan dirinya. Sekali lagi, ayo Pak, gunakan komunikasi publiknya dengan baik. Berikan masyarakat pendidikan politik yang positif, komunikasi yang bagus, dan informasi yang jelas. Biar masyarakat percaya bahwa presiden kita itu benar-benar superhero gitu loh. Alright ya, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, dan jadi pelajaran juga bagi kita. Dan yuk kita senantiasa peduli kepada sesama kita ya guys ya, terutama di sekitar kita. Kalau kita jumpa dengan orang yang kesusahan, kita bantu seperti itu. Ingat bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa menyayangi dan juga mengayomi ya guys ya orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkeperluan tapi mereka tidak mampu seperti itu. Dan kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istilahnya senantiasa mengulurkan tangan kita seperti itu ya guys ya. Nah, kalau nunggu pemerintah kelamaan ya guys ya, kasihan mereka seperti itu. Aduh, kalau saya lihat ya guys ya, saya lihat banyak di sosial media, termasuk juga ada teman-teman alumni juga yang istilahnya jadi influencer juga, yang mereka istilahnya ya melihat bagaimana ya kan keadaan orang-orang yang Allahumma sholli ala Muhammad seperti di video tadi, yang kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang berjualan gak laku jualannya, mereka sedih ya guys ya. Kita nggak tahu tuh kenapa gitu, mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah mendapatkan bantuan, tidak tidak diperhatikan seperti itu. Sedangkan itu adalah tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai manusia yang istilahnya kita punya empati, punya peduli gitu. Kalau pemerintah sudah tidak punya empati dan peduli, ya udah kita nih yang bergerak sendiri gitu loh guys ya. Nggak perlu nunggu pemerintah, biar Allah sudah yang mengatur, biar Allah sudah yang istilahnya memberikan petunjuk bagi pemerintah itu sendiri ya guys ya. Dan kita rakyat sudah berusaha, sudah mengkritik, sudah memberikan masukan tapi tidak didengar, ya wallahu a'lam. Ya, tapi kita senantiasa berdoa agar negeri kita, negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu ya guys ya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.